Hai Sobat School semuanya, welcome back to our channel. So, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang present simple versus present continuous. Oke, dalam video ini nanti kalian akan belajar tentang the rules of present simple and present continuous. Lalu, apa sih perbedaannya dari kedua tenses ini? Dan yang terakhir nanti akan ada beberapa latihan sedikit agar kalian lebih mengerti tentang perbedaan present simple dan present continuous. Oke, without any further ado, let's go to the first one. Alright, yang pertama kita akan belajar tentang the rules-nya atau aturan dari tenses present simple dan present continuous ini. Yang pertama tentang formulanya dulu, dan akan ada contoh dari formula yang aku tuliskan di sini. In present simple, di positive sentence, yaitu subject plus verb 1 or verb S or ES. Maksudnya adalah kita harus memilih apakah kita memakai verb 1 or verb S or ES, yaitu tergantung dari subjeknya. Misalnya in my sentence here, I always read books every day. Apabila subjeknya adalah I, lalu they, you, and we, maka yang kita pilih adalah verb 1 only, tanpa ditambahi S or ES. So, I just say I always read. Apabila saya ganti misalnya he, she, it, maka read-nya harus ditambahin S. So, you can say he always reads books every day. She always reads books every day. Dan seterusnya. Lalu, in negative sentence, yaitu dengan formula subject plus do not or does not plus verb 1. Misalnya, you can say, I don't always read books every day. Nah, di sini sama, kita harus memilih apakah yang kita pakai do not or does not, depend on the subject. Apabila subjeknya they, we, I, you, maka yang kita pakai adalah do not. Dan apabila subjeknya he, she, it, maka yang kita pakai adalah does not. Okay. And then the next one, in yes, no question, kita awali dari do or does, and then subject plus verb 1. Di sini maksudnya adalah apakah kamu bla 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 bla, maka yang kita pakai adalah do dulu atau does terlebih dahulu. Misalnya, do you always read books every day? Apakah kamu selalu membaca buku setiap hari? Misalnya, subjeknya aku ganti she, you can say, does she always read books every day? Oke, lalu di question, in WH question, rumusnya adalah 5W plus 1H plus does or do plus subject plus verb 1. Misalnya, what do you always do every day? Apa yang kamu selalu lakukan setiap hari? Lalu misalnya subjeknya aku ganti she, you can say, what does she always do every day? Apa yang selalu dia kerjakan setiap hari? Right? Sekarang kita go to the next one, yaitu present continuous. Dalam kalimat positif, yaitu subject plus to be, atau dalam bahasa Inggris to be itu ada 3, am, is, and are. Lalu followed by verb ing. For example, I am reading a book now. Kalau ganti subjeknya menjadi he, she, it, maka she is reading a book now. Dan yang terakhir yaitu they, we, you, maka to be-nya harusnya adalah are. Misalnya, they are reading a book now. Oke. Lalu in negative sentence, sama, kita hanya menambahin not only after to be, so subject plus to be plus not plus verb ing. Misalnya, I'm not reading a book now. Lalu in yes no question, sama seperti present simple, yaitu apakah bla 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 bla. So, kita awali dari to be dulu. For example, are you reading a book now? Dan yang terakhir adalah WH question. So, kita awali dari 5W plus 1H plus to be plus subject plus verb ing. For example, what are you doing now? Kita ganti menjadi she misalnya. What is she doing now? Dan seterusnya. Oke, sekarang kita go to the differences between present simple and
present continuous. Aku akan menerangkan sedikit tentang perbedaannya. Di sini akan ada 4 perbedaan mendasar antara present simple dan present continuous. Perbedaan yang pertama terletak pada fungsinya, yaitu in present simple, fungsinya adalah untuk express general truth, atau maksudnya adalah untuk mengekspresikan kebenaran yang umum, atau artinya adalah ini kebenaran yang mutlak, di mana semua orang mengakui bahwa kejadian tersebut adalah benar adanya. Lalu in present continuous untuk describe actions happening now, atau mendeskripsikan sesuatu yang terjadi sekarang. Oke, misalnya untuk express general truth adalah the sun rises in the east. Maksudnya adalah matahari terbit dari timur. Nah, di sini semua orang mengakui bahwa matahari terbit dari timur. So, kalian bisa langsung menggunakan present simple. Karena di sini the sun adalah it, atau kita bisa ganti menjadi subjek it, maka verbnya jangan lupa kalian tambah s di situ, rises. Oke. Lalu di present continuous, sesuatu yang terjadi sekarang. Misalnya the sun is rising now. Nah, perbedaannya adalah kalau tadi adalah matahari terbit dari timur, semua orang percaya bahwa kejadian tersebut benar adanya. Lalu yang kedua, pada pagi hari kita terbangun dan saya melihat bahwa matahari sedang terbit. Karena ada matahari terbit dan terbenam, so aku melihat dari arah timur, oh mataharinya sedang terbit nih gitu. Jadi kalian bisa bilang the sun is rising now. Oke, masih dengan fungsi yang sama, yaitu express general truth dan describe actions happening now. Tapi aku berikan contoh yang lain supaya kalian lebih paham lagi ya. In present simple, plants give us oxygen. So, karena plants di situ banyak, ada s di situ, maka subjeknya seperti they ya. Apabila subjeknya adalah they, maka verbnya jangan diberikan s. So, only plants give. Nah, kita semua percaya bahwa tanaman memberikan kita oksigen. Nah, ini juga termasuk dalam golongan present simple, yaitu to express general truth. Lalu di present continuous, yaitu tentang describe actions happening now. Misalnya, she is planting some flowers, atau dia sedang menanam beberapa bunga. Pada saat itu dia lagi menanam bunga. Oke, selanjutnya kita akan talking about another difference, yaitu perbedaan yang kedua. Perbedaan kedua dari present simple dan present continuous yaitu terletak pada habits. Di sini di present simple indicate present habits, atau maksudnya adalah mengindikasikan kebiasaan yang ada saat ini. Lalu in present continuous express annoying habits, yang biasanya juga diikuti dengan kata-kata always, yaitu untuk mengungkapkan kebiasaan yang menjengkelkan. Nah, bedanya adalah di situ. Apabila habitnya menjengkelkan dan biasanya diimbuin kata-kata always, kalian bisa menggunakan present continuous. Misalnya, untuk present simple, the birds always return to the cage in the evening. Nah, di sini artinya adalah burung-burung selalu kembali ke sangkarnya setiap sore hari. Nah, ini adalah kebiasaan dari peliharaan kita, yaitu the birds selalu pulang kembali ke rumah waktu sore hari. Nah, untuk contoh dari annoying habits, di sini ada contohnya, you are always forgetting where you put your keys, atau artinya adalah kamu selalu lupa di mana kamu meletakkan kunci-kuncimu. Nah, kita tahu bahwa beberapa orang merasa jengkel banget ketika melihat teman kita misalnya dia selalu lupa menaruh kuncinya, dan kita akhirnya saking kita sudah jengkel banget, kita bisa bilang you are always forgetting where you put your keys. Nah, itu adalah kebiasaan seseorang yang kita rasa sangat menjengkelkan. Oke, masih dengan fungsi yang sama, dengan beda example atau beda contoh lagi. Untuk present simple, misalnya I rarely eat noodles. Nah, tadi di awal kita
bilang adalah present habits. Dalam bahasa Inggris, kebiasaan itu kita bisa bilang kebiasaan yang selalu kita kerjakan, atau mungkin sering kita kerjakan, atau bahkan tidak pernah kita kerjakan sama sekali. Itu juga masih masuk dalam kategori habits. Nah, di sini contohnya adalah saya hampir tidak pernah makan mie. Rarely adalah hampir tidak pernah. Jadi kita bisa menggunakan present simple. Lalu masih dalam function yang sama, yaitu express annoying habits untuk present continuous. Misalnya adalah she is always singing in the bathroom. Nah, misalnya kalian punya saudara perempuan dan kalian sering mendengar bahwa dia selalu menyanyi di kamar mandi, dan kamu rasa bahwa kebiasaan itu sangat menjengkelkan dan kamu tidak suka mendengarkan suaranya. So, ketika kamu bercerita kepada orang lain, kamu bisa mengatakan ini, she is always singing in the bathroom and I think her voice is very very bad. Nah, kalian bisa menggunakan present continuous karena kalian tidak suka dengan habit seseorang itu, atau bahkan habit kalian sendiri. Oke. Lalu perbedaan yang ketiga yaitu terletak pada fungsi yang lain. Untuk present simple, perbedaannya adalah ini untuk mengungkapkan express timetable events atau mengungkapkan kejadian yang sudah terjadwalkan. Lalu in present continuous untuk describe future arrangement atau dalam kalimat yang informal, yang kurang formal, yaitu untuk mendeskripsikan sesuatu yang direncanakan di masa yang akan datang atau yang mendatang. Nah, di sini untuk present simple misalnya the train to Surabaya arrives at 6:30 a.m. yaitu kereta api ke Surabaya tiba pada jam 6.30. Oke, di kalimat ini kita mengetahui bahwa ini kejadiannya adalah ketika kita di stasiun, kita tahu bahwa kereta ke Surabaya tibanya pada jam 6.30 atau sudah terjadwalkan. Maka kita bisa menggunakan present simple. Arrive di situ pakai S karena subjeknya adalah the train atau bisa diganti dengan it. Oke. Lalu di kalimat present continuous misalnya they are celebrating their anniversary next month. Atau yang kita bisa artikan karena di sini fungsinya adalah present continuous juga bisa seperti future tense atau kalimat yang akan datang. Artinya di sini adalah bukan mereka sedang merayakan, tapi mereka akan merayakan. Mereka akan merayakan hari jadiannya mereka bulan depan. Kenapa kok aku bisa tahu bahwa ini artinya adalah akan, bukan sedang merayakan? Indikasinya adalah di situ ada kata-kata next month. Nah, biasanya di sini bedanya present continuous yang terjadinya sekarang dan yang akan datang terletak pada adverbnya atau kata keterangannya. Apabila di situ tidak ada keterangannya next month, kita tahu bahwa saat itu mereka sedang merayakan hari jadiannya. Tapi ketika sudah jelas di situ ada kata-kata next month, maka artinya sudah beda lagi. Oh, berarti ini adalah fungsi dari present continuous yang tujuannya adalah untuk membicarakan yang akan datang, kayak gitu. Oke, lalu the next differences. Oke, masih perbedaan yang masih sama, tapi dengan contoh yang lain. Untuk present simple misalnya, di sini contohnya adalah the singing club meets every week at 2 p.m. Atau klub menyanyi selalu bertemu setiap minggu pada jam 2 siang ya. Nah, karena sudah terjadwalkan atau ini adalah belongs to timetable events, maka kita bisa langsung menggunakan present simple, menggunakan meets, menggunakan S karena the singing club itu adalah subjeknya adalah it ya. Lalu in present continuous misalnya adalah we are coming to your house at 7 p.m. this evening. Nah, ada sore ini kami akan datang ke rumah kamu pada jam 7. Sama juga ya, apabila this evening-nya aku hapus,
maka artinya adalah kami sedang datang. Tapi karena ada effort yang jelas di sini, maka fungsinya ini adalah present continuous yang fungsinya untuk mengomongkan masalah kejadian yang akan terjadi di masa mendatang atau yang akan datang. Oke, lalu perbedaan yang terakhir, perbedaan yang keempat, yaitu fungsi yang terakhir di sini tentang untuk di present simple indicate permanent states, lalu di present continuous express temporary states. Sama-sama kejadiannya, perbedaannya adalah in present simple kejadiannya sudah permanen, sudah selamanya, while in present continuous kejadiannya adalah temporary atau bersifat sementara. Misalnya, in present simple, I say my dad works in the hospital. I know that my dad bekerja mungkin sebagai dokter atau sebagai perawat dan dia pasti bekerja di hospital. So kalian bisa langsung pakai present simple. Ayahku bekerja di rumah sakit. Lalu in present continuous, karena ini adalah bersifat sementara, and this example is about she's working at the restaurant until the end of this year. Dia bekerja di restoran ini sampai akhir tahun ini. Nah, barangkali dia punya planning yang lain, yaitu pindah ke pekerjaan yang lain atau pindah ke restoran yang lain. Nah, karena sifatnya sementara dan kita tahu kapan berakhirnya dia bekerja di situ, kalian bisa memakai present continuous. Lalu masih dengan fungsi yang sama, dengan contoh yang lain, in present simple, I can say, I like all Korean dramas. Lalu di present continuous, aku bisa bilang, he's studying here until next week. Nah, untuk di present simple, saya suka semua genre drama Korea, apapun itu aku suka banget. Nah, kejadian ini permanen, mungkin preferensiku atau kesukaanku barangkali bisa berubah-berubah nantinya, tapi in English, kesukaan itu adalah bersifat setiap orang pasti punya kesukaan masing-masing. Nah, yang seperti itu it belongs to permanent states kalau dalam bahasa Inggris. Maka kita bisa langsung menggunakan present simple. Lalu in present continuous, for example, di sini dia belajar di sini sampai minggu depan. Nah, kita tahu mungkin ini adalah lembaga kursus atau mungkin di kampus and etc. Setelah next week mungkin dia akan berhenti belajar di sini. Nah, karena sifatnya sementara, kita bisa menggunakan present continuous. Oke. And setelah kita mengetahui perbedaan dari present simple dan present continuous yang ada 4 tadi, sekarang kita go to time phrases atau di sini mengindikasikan kata keterangan waktu. Oh, ini adalah belongs to present simple. Oh, this one adalah belong to present continuous. Nah, ini adalah ciri-ciri ya. Ciri-ciri kata keterangan waktu yang mengindikasikan present simple. Misalnya tentang frequency. Like always, usually, always adalah selalu, usually biasanya, often adalah sering, sometimes kadang-kadang, rarely itu yang seperti di awal tadi, hampir tidak pernah, never, tidak pernah sama sekali. Nah, yang ketika kalian menemui frekuensi ini, like always sampai never ini, biasanya, oh ini adalah kalimat present simple. Selain always, usually, often, and etc. ini, kita juga ada kata keterangan lain, misalnya every. For example, every week, setiap minggu, every Monday, setiap Senin, every month, and etc. Lalu yang terakhir misalnya kata keterangan waktu dalam 1 minggu sekali gitu ya, sekali dalam seminggu, once a week, twice a week, 3 times a week, and etc. Ketika kalian menemui kata keterangan ini, maka biasanya kalimat itu menggunakan present simple. Bagaimana dengan present continuous? Nah, ini ada beberapa list time phrases untuk present continuous seperti now, sekarang, right now, sekarang juga, at the moment, sama artinya sekarang, today, hari ini,
this week, this month, this year, minggu ini, bulan ini, tahun ini, dan lain-lain. Ketika kalian menemui time phrases ini, maka kalimat tersebut biasanya belongs to present continuous. Alright, oke. So sekian dulu penjelasan tentang present simple versus present continuous. Oke, sekarang kita go to the next one. Let's do some exercises. Agar kita bisa lebih memahami tentang materi present simple versus present continuous ini, kita akan mengerjakan 10 soal. Ini bukan soal multiple choice ya, jadi kalian bisa, oh ini adalah present simple, oh ini adalah present continuous. Jadi nanti kalian bisa kerjakan secara langsung. Kalian bisa ambil satu lembar kertas atau kalian mencoba menebak secara langsung. Masing-masing soal akan aku beri waktu 15 detik, jadi kalian bisa mengerjakan dengan rileks. Oke, let's go to the first question. Oke, pada soal nomor 1, yaitu there's something wrong with Ted's car at the moment. Nah, kata kuncinya adalah at the moment, maka jawabannya adalah so he is going to work by bus today. Maka jawabannya adalah bukan he goes to work, tapi he is going to work by bus today. Oke, apakah jawaban kalian benar? Oke. Sekarang kita go to the next one, nomor 2. Oke, pada soal nomor 2, ini cukup gampang ya, karena ini about hate, like, or something. Kalau kalian masih ingat, please switch the TV off. I hate this boring film. Meskipun kejadiannya adalah saat itu, tapi kejadian ketika kita membicarakan masalah kesukaan, lalu apa yang tidak kita sukai, maka kita langsung aja menggunakan present simple, yaitu I hate this boring film, bukan I'm hating this boring film. Oke. Sekarang kita go to number 3, 15 seconds. Alright. Ini adalah masalah tentang pindah gitu ya. Di sini tentang menyewa office. Kami akan menyewa kantor ini sampai markas sesungguhnya atau markas aslinya itu sudah benar-benar siap. Nah, ini berarti adalah kejadian yang bersifat temporary. Jadi kalian bisa menggunakan present continuous. We are renting offices. Okay, let's go to number 4. Oke, gimana teman-teman? Cukup gampang ya untuk ini. Ada kata keterangan this afternoon. So, kalian bisa bilang ini adalah present continuous yang fungsinya adalah untuk future arrangement atau yang untuk kejadian yang akan dilakukan nanti atau yang akan datang. Mr. Brown is meeting his dentist this afternoon. Atau Pak Brown akan ada meeting dengan dokter gigi siang ini. Right? Let's go number 5 now. Oke, sekarang cukup menantang karena ini adalah about question, yaitu 5W1H.
Tadi di awal ketika kalian menemukan question 5W1H, meskipun which doesn't belong to WH question, tapi ketika kalian menemukan which, itu juga sama ya. Setelah which nanti follow by do or does, depend on the subject. Karena subjeknya di sini adalah your dad atau he, maka yang kita pakai adalah does. So di sini artinya kita yang jawabannya yang benar adalah which does your dad prefer, tea or coffee? Yang mana yang ayahmu lebih sukai, teh atau kopi? Oke, sekarang let's go to number 6. In number 6 here, although we are using our own sales representative at the moment, we generally use agents in Japan. Sama-sama use, tapi yang pertama adalah menggunakan present continuous. Mengapa? Jadi di sini ada kata-kata at the moment atau sekarang. Jadi meskipun kita sedang menggunakan posisi itu masih menggunakan ya representative sales-nya kita sendiri pada saat ini atau sekarang, tapi we generally use agents in Japan. Tapi secara umum atau biasanya itu kita menggunakan agennya dari Jepang. Cuman saat itu aja kita menggunakan our own sales representative atau wakil dari atau ini pemasaran gitu ya. Cuma saat itu aja, tapi biasanya ada kata-kata generally atau secara umum atau usually, ada yang actually, likely, usually, rarely, generally, itu berarti menggunakan present simple. Oke, now kurang 4 soal lagi ya, kita go to number 7. Oke. Nah, sekarang di sini ada we usually. We usually ada kata usually, maka recruitnya berarti without a recruiting, tapi langsung present simple. Kami biasanya merekrut dari dalam perusahaan, within the company, but this time atau namun kali ini atau saat ini we are advertising externally. Jadi untuk saat ini doang kita mencoba memasarkannya atau mengiklankan di luar. Jadi ini semacam orang dalam gitu ya. Biasanya pakai orang dalam, berhubung orang dalamnya lagi kosong atau mungkin belum ada gitu ya. Jadi kita ngiklanin rekrutmennya secara besar-besaran atau barangkali pakai poster gitu. So ini cukup gampang banget ya, mudah banget ditebak karena ada kata-kata usually untuk present simple dan this time untuk present continuous. Okay, let's go to number 8. Oke, ini juga lumayan mudah ya. Meskipun tidak ada kata keterangannya, di sini ada kata-kata I blah 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 my friends at the cinema. Do you want to come with me? Do you want to come with me? Itu berarti ajakan, apakah kamu mau datang bersamaku? Berarti kejadian ini belum terjadi dan ini adalah bukan kebiasaan seseorang. Maka ini adalah mengindikasikan bahwa fungsi dari present continuous untuk future arrangement atau mungkin ini rencana nanti gitu ya. Meskipun tidak ada keterangan this afternoon, this evening, tapi kita tahu bahwa this speaker dia adalah mau merencanakan meeting dengan teman-temannya di sinema mungkin sore atau siang ini. Oke, so kita bisa menggunakan present continuous. I'm meeting my friends. Aku akan bertemu dengan teman-temanku di bioskop. Oke. Sekarang kita go to number 9.
Alright, untuk number 9 here ada kata-kata very often. Jadi kita bisa menggunakan present simple. You don't write to your pen friend very often, but he writes to you every week. Jadi ada kata-kata often dan every week, maka dua-duanya menggunakan present simple. Kamu tidak menulis untuk teman pena kamu, teman dekat kamu, sering mungkin kamu tidak pernah gitu ya, mungkin barangkali kamu tidak sering menulis sesuatu like letter or maybe message to your pen friend, tapi kebalikannya dia atau your pen friend writes to you every week. Jadi ini kontras ya, yang sayanya jarang banget atau tidak sering menulis sesuatu untuk temanku, tapi dia setiap minggunya selalu nulis untuk aku gitu ya. Oke, sekarang kita go to the last number, the last exercise, number 10. Untuk nomor 10 di sini ada dua tenses yang kita pakai, present simple dan present continuous. Sama-sama kata hold, tapi beda tenses yang kita gunakan. Yang pertama ada kata normally. Untuk kata normally di sini secara normalnya atau secara umumnya, atau biasanya gitu ya. We normally hold our sales conference in Spain, but this year we are holding it in Poland. Atau normalnya kita biasanya mengadakan konferensi pemasaran itu di Spain, tapi khusus edisi tahun ini gitu ya. Untuk this year ada kata-kata this, maka yang kita pakai adalah present continuous. Kami akan mengadakannya di Polandia, in Poland. Alright, so teman-teman, itu tadi tentang present simple versus present continuous. Kalau misalnya kalian masih bingung apa sih kira-kira perbedaan yang lain misalnya, atau kalian mau menambahkan perbedaan yang lain atau contoh yang lain, kalian bisa like video ini, lalu subscribe juga supaya kalian tidak ketinggalan video-video yang lain. Karena selain video bahasa Inggris, di channel Sobat School kita juga menyediakan beberapa tutorial dan lain-lain, dan kalian juga bisa komen apa sih yang menarik dari video ini. Kalian bisa menambahkan anything about English, especially about present simple versus present continuous. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. So don't forget to like, subscribe, and comment, and don't forget to share to your friend. Thank you so much to listen this video, and see you when I see you. Goodbye everyone.